Saya akan membahas mengapa kita melihat orang-orang pada bercerai dan apa sebenarnya persoalan sesungguhnya yang membuat orang bercerai. Berbagai persoalan yang muncul yang menyebabkan perceraian, menurut saya itu sebenarnya semua akibat dari kesalahan paling mendasar, yaitu kesalahan spiritual. Yaitu ketika kita semua pihak, baik laki-laki atau perempuan, suami atau istri, menganggap dirinya adalah dominator yang mesti mendominasi pihak yang lain. Lalu kehendak dirinya menjadi hakim atas apa yang dilakukan oleh pasangannya. Dua-duanya ini persoalannya. Kalau hanya satu, biasanya yang satu menjadi yang dizolimi, yang satunya menjadi pihak yang zolim. Tapi kalau dua-duanya kemudian mulai bangkit lalu saling menzolimi, lah itu biasanya kemudian tidak tahan semuanya, karena kamu tidak bisa saya kuasai, udah kita selesaikan saja. Padahal yang seharusnya di dalam hidup ini adalah ketika Paulus berkata, suami kasihi istri dan istri tunduk, di dalam ayat sebelumnya ada anjuran untuk saling merendahkan diri. Saling menundukkan diri satu dengan yang lain, untuk tidak merasa satu orang lebih superior dari yang lain. Sehingga harmonisasi di dalam dua perbedaan ini menjadi mungkin. Yaitu ketika kita tidak menuntut sesuatu dari yang lain, kamu harus menyenangkan saya, tapi justru menuntut diri bagaimana saya bisa membahagiakan kamu. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika dua-duanya mempunyai satu patokan yang sama, yaitu firman Tuhan. Jadi patokannya bukan saya, kehendakku dengan segala sistem nilai yang aku punya, tapi patokannya adalah kehendak Tuhan di dalam kita menghidupi keluarga kita. Dosa membuat kita terus akan bertikai. Tetapi orang-orang yang beriman dan sudah lahir baru, ketika kita menundukkan kehendak kita, Tuhan menjadi standar dalam kehidupan kita. Kita akan selalu melihat kepada Tuhan, bukan melihat kepada pasangan. Lalu menjadikan dia sebagai hakim atas perbuatan saya, bukan perbuatan pasangan kita. Kalau semua berangkat dari diri, ingin merubah diri, saya kira seluruh persoalan-persoalan itu bisa tanda petik dicegah atau diminimalisir dampak kerusakannya. Jadi bagi Anda yang sedang bermasalah dengan pasanganmu, ajak dia untuk sama-sama tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Sama-sama dalami apa yang harus dilakukan dua belah pihak, lalu berubah dua-duanya bersama-sama sesuai firman Tuhan, sehingga kita diikat oleh tali yang sama. Kita berdua ini seperti dua lembu yang diikat oleh kuk yang sama, bukan saling mengikat satu dengan yang lain. Nah, ini persoalan yang menurut saya paling mendasar dari berbagai konseling saya bertemu dengan orang yang mau bercerai atau sudah bercerai. Selalu terjadi egoisme, self-centris yang membuat satu orang menekan yang lain lalu memaksakan dirinya sehingga tidak membiarkan pasangannya berkembang sesuai dengan Tuhan mau, tetapi berkembang sesuai dengan saya mau. Bukannya mencocokkan diri, tapi membuat orang lain cocok dengan saya. Ini persoalan yang paling mendasar. Enoch Walk dari Jakarta.